Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Sekarang siapa ketua kelas di sini? Baik. Apa bisa membantu ibu untuk memimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita melakukan literasi atau permainan untuk menyehatkan tubuh. Bisa dicoba semuanya? Terima kasih. Di sini sebelum ibu memulai pelajaran, ibu ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini siapa yang tahu apa itu berbicara? Iya, benar. Berbicara itu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ada yang tahu lagi nggak apa itu berbicara selain yang kawannya ucapkan tadi? Berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi. Ya, benar. Oke, di sini pembelajaran hari ini ibu akan menjelaskan berbicara. Duduk yang rapi semuanya, ibu akan membahas tentang berbicara. Menurut Taringan 1993, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendapat yang sama disampaikan oleh Taringan dan kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Keterampilan berbicara lebih mudah dikembangkan apabila murid-murid memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasi sesuatu secara alami kepada orang lain. Dalam kesempatan-kesempatan yang bersifat informal, selama kegiatan belajar di sekolah, guru menciptakan sebagai lapangan pengalaman yang memungkinkan murid-murid untuk mengembangkan kemampuan berbicara. Berbicara juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi, seperti yang kalian bicarakan tadi. Antar pribadi, antar kawan, antar keluarga, antara orang lain, itu namanya berbicara. Setiap anak yang ingin terlihat dalam kegiatan membicarakan sesuatu yang ingin diketahui, dimiliki dan dialami oleh anak-anak lain atau gurunya. Anak ingin membicarakan benda-benda, orang-orang, dan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Menurut Monsley Hatton, berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah kegiatan berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pikiran yang disampaikan kepada orang lain. Di sini, di dalam berbicara, terdapat juga proses berbicara, yaitu dalam proses belajar bahasa di sekolah, anak mengembangkan kemampuan secara vertikal, tidak hanya horizontal. Maksudnya kita tuh sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum lengkap secara sempurna. Semakin lama kemampuan berbicara tersebut menjadi lebih sempurna dan strukturnya menjadi benar. Pilihan katanya semakin tepat, kalimat-kalimatnya semakin bervariasi dan sebagainya.
Dengan kata lain, perkembangan tersebut tidak secara horizontal mulai dari fonem, kata, frasa, kalimat, dan wacana seperti halnya jenis tataran linguistik. Dalam berbicara pasti ada komunikasi dengan orang lain. Dalam proses komunikasi terjadi pemisahan pesan dari komunikator atau pembicara kepada komunikan atau pendengar. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan. Pesan yang akan disampaikan kepada komunikan lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologi, neurologis, semantik, dan linguistik. Pada saat berbicara, seseorang memanfaatkan faktor fisik yaitu alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Bahkan organ tubuh yang lain seperti kepala, tangan, dan roman muka pun dimanfaatkan dalam berbicara. Mengungkapkan tuh dalam arti muka tuh mengekspresikan. Berbicara tidak lepas dari faktor neurologis yaitu jaringan syaraf yang menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga, dan organ tubuh lainnya yang ikut dalam aktivitas berbicara. Demikian pula faktor semantik yang berhubungan dengan makna dan faktor linguistik yang berkaitan dengan struktur bahasa selalu berperan dalam kegiatan berbicara. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan kata-kata harus disusun menurut aturan tertentu agar bermakna. Di dalam proses berbicara ini ada juga strategi untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi kompetensi disebut juga strategi komunikasi atau communication strategi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi menyimak berbicara, yaitu 1. Menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak to the point. Yang kedua, mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal atau menyerapan kata asing. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang umum atau sudah dikenal. Yang keempat, menggunakan ekspresi atau alih kode. Yang kelima, menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud yang kita inginkan. Strategi yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa adalah: yang pertama, bermain simulasi. Bermain simulasi berasal dari kata simule yang artinya berpura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata simulation artinya ditiru oleh perbuatan yang pura-pura atau memiliki proses tingkah laku imitasi atau bermain peran mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Permainan simulasi adalah model yang mengilustrasi atau menggambarkan baik sistem sosial maupun sistem fisik yang diabstraksi dari realitas dan disederhanakan. Yang kedua, dongeng. Peristiwa atau cerita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun dari buku-buku dongeng yang tersedia di perpustakaan belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai sumber belajar yang dapat menunjang proses pembelajaran, khususnya pembelajaran berbicara. Dongeng adalah cerita pendek kolektif kesusastraan lisan. Cara meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan dongeng dapat didahului dengan dipraktekkan lebih dahulu oleh guru. Untuk keterampilan berbahasa yang di dalamnya adalah menyimak dan berbicara.
menyimak dengan siswa mendengarkan cerita yang disampaikan dan menugaskan siswa untuk menceritakan kembali dongeng yang telah didengarnya dengan bahasa sendiri. Di sini akan menggali keberanian siswa untuk tampil di depan dengan gayanya sendiri. Jika untuk temannya dengan cara dan gayanya sendiri, jika seorang siswa berani tampil dengan bagus, hal ini akan memotivasi siswa lain untuk mencoba berbicara di depan. Yang ketiga yaitu bermain peran. Bermain peran merupakan sebuah permainan di mana para pemain memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokoh-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi tersebut tergantung sistem peraturan permainan yang telah ditetapkan. Para pemain bisa berimprovisasi untuk membentuk arah dan hasil akhir permainan. Cara meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan dongeng dapat didahului dengan siswa membagi siswanya menjadi beberapa kelompok dan memberi waktu untuk mempersiapkan setting bermain peran. Kemudian menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran seperti bermain kata, gerak-gerik mimik, mengungkapkan pelafalan intonasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu cerita berantai. Menurut Taringan 1990, penerapan teknik cerita berantai ini dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian siswa dalam berbicara. Jika siswa telah menunjukkan keberanian, diharapkan kemampuan berbicara menjadi meningkat. Teknik cerita berantai ini bisa dilalui dari seseorang siswa yang menerima informasi dari guru, kemudian siswa tadi membisikkan informasi itu kepada teman lain, dan teman yang telah menerima bisikan meneruskannya kepada teman lain lagi, dan begitu seterusnya. Pada akhirnya kegiatan akan dievaluasi, yaitu siswa mana yang menerima informasi yang benar atau salah. Siswa yang salah menerima informasi tentu akan salah pula menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebaliknya, bisa saja terjadi informasi yang diterima oleh siswa itu benar-benar, tetapi mereka keliru menyampaikan kepada teman yang lain. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang cukup bijak dari guru untuk menimbulkan keberhasilan teknik cerita berantai ini. Yang keempat, ada penggunaan strategi modeling the way. Maksudnya ini pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara bahasa Indonesia perlu menerapkan strategi modeling the way atau membuat contoh. Strategi ini memberikan kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia melalui demonstrasi. Dari hasil demonstrasi ini kemudian diterapkan dalam keseharian di sekolah, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Identifikasi sebagai situasi umum yang biasanya siswa lakukan di ruang kelas dan luar kelas dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian siswa mendemonstrasikan satu persatu dalam berbicara bahasa Indonesia. Modeling the way memberikan waktu siswa untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mengilustrasikan keterampilan berbicara sesuai kelompoknya. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk memberikan feedback pada setiap demonstrasi yang dilakukan. Yang keenam yaitu menggunakan teknik
Teknik The Mel What You Say merupakan teknik mengajar yang dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam berbicara. Teknik ini lebih menekankan keaktifan siswa untuk menggali dan mengekspresikan imajinasi dan pikirannya terhadap objek-objek yang dilihat. Teknik ini dimulai oleh guru menunjukkan beberapa orang siswa untuk maju di depan kelas, kemudian memperagakan benda yang dibawa oleh guru, misalnya penggaris. Siswa berimajinasi mengenai penggaris, kemudian menyebutkan benda yang diimajinasikan. Misalnya dijadikan sisir, sikat gigi, dayung, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya sampai tidak dapat menjawab lagi, lalu guru mengevaluasi benda-benda yang belum disebutkan. Yang ketujuh, ada media gambar dan bercerita. Guru mengembangkan media pembelajaran melalui penggunaan media gambar, cerita dengan maksud agar siswa dapat menginterpretasikan isi cerita sesuai imajinasinya, yang akhirnya siswa dapat mengungkapkan hasil kembali isi cerita, mengungkapkan hasil pengamatan dalam bahasa yang runtut, sehingga bermakna dengan menggunakan media gambar bercerita agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan terjadi bina suasana di kelas. Yang ke-8 yaitu menyajikan informasi. Salah satu bentuknya ialah menyampaikan laporan secara lisan untuk meningkatkan agar anak-anak menggunakan cara-cara yang efektif dalam menyajikan laporan secara lisan. Masalah melihat menceritakan hal-hal yang mereka inginkan dan tidak mereka inginkan dari seorang pembicara. Bentuk kegiatan lain untuk melatih penyajian informasi ialah dengan berpidato. Tujuan kegiatan ini untuk menolong anak-anak mengembangkan rasa kepercayaan diri dalam berbicara dengan orang lain. Belajar menyusun dan menyajikan suatu pembicaraan dan belajar cara terbaik berbicara untuk menghadapi sejumlah pendengar. Selanjutnya, berpartisipasi dalam diskusi. Diskusi memberikan kesempatan pada murid untuk berinteraksi dengan murid-murid lainnya, dan guru mengekspresikan pikiran secara lengkap, mengajukan berbagai pendapat, dan mempertimbangkan perubahan pendapat apabila terhadap dengan bukti-bukti yang meyakinkan atau tanggapan yang masuk akal yang ditemukan oleh peserta diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi merupakan strategi yang membuat murid-murid lebih bergairah dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok merupakan teknik yang paling sering digunakan sebagai teknik pengembangan bahasa lisan yang menuntut kemampuan murid untuk membuat generalisasi dan mengajukan pendapat mengenai satu topik atau permasalahan. Selanjutnya, sandiwara boneka. Pertunjukan sandiwara boneka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbagi gagasan dan cerita lewat percakapan, disertai dengan gerakan boneka di dalam kelas. Anak-anak menggunakan boneka dengan dua cara. Mereka menemukan cerita sesuai dengan boneka-boneka yang sudah tersedia, atau dapat membuat beberapa boneka kemudian mengarang cerita yang sesuai agar dapat memainkan sandiwara boneka dengan baik. Selanjutnya, ada faktor-faktor penghambat berbicara. Menurut Taryono, mengemukakan hambatan berbicara terdiri atas hambatan yang dapat dari berbicara sendiri atau internal, dan hambatan yang dapat dari luar pembicaraan atau eksternal. Hambatan internal yaitu hambatan yang muncul dari hambatan diri berbicara.
Hal tersebut memiliki hambatan kegiatan berbicara sebagai berikut. Hambatan yang bersifat fisik, hambatan yang bersifat mental atau psikis, dan hambatan yang lainnya. Hambatan eksternal adalah hambatan yang muncul tidak disadari sebelum oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi yang pertama, hambatan berupa suara dapat berasal dari dalam ruangan atau luar ruangan. Yang kedua, hambatan berupa gerak sering terjadi dalam berbicara informal, misalnya di atas bus, kereta, dan pesawat. Sedangkan pada kondisi formal jarang dijumpain. Yang ketiga, hambatan yang berupa cahaya dapat terjadi jika berbicara dilakukan di bawah cahaya di malam hari atau ruang yang gelap tanpa pencahaya. Yang keempat, hambatan yang berupa jarak. Hal ini terjadi jika pentingnya pergerakan jarak bicara antar berbicara dengan pendengar. Nah, di sini apakah kalian sudah paham yang Ibu jelaskan barusan? Kalau yang tidak paham ditanyakan. Berbicara itu apa? Baik, berbicara itu antara kita ngomong. Berbicara tuh dalam arti bahasa kita sendiri tuh ngomong antara dua orang atau lebih. Kalau berbicara sendiri tuh tidak bisa, berarti kita tuh berbicara dengan siapa? Kalau nggak sama orang lain. Berbicara sendiri itu namanya halusinasi. Bicara tuh harus ada orang yang mendengarkan kita untuk berbicara. Yang kita lakukan ini juga berbicara, disebut berbicara. Yang kita lakukan diskusi kelompok itu namanya berbicara juga. Apakah udah paham? Ibu ada kesalahan atau salah-salah kata Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.